Halo teman-teman, materinya yaitu konsep dasar ilmu kependudukan, ruang lingkup ilmu kependudukan, tujuan dan kegunaan mempelajari ilmu kependudukan, keterkaitan antara analisis kependudukan dengan ilmu kependudukan, sensus penduduk, survei penduduk, dan registrasi penduduk. Yang pertama yaitu konsep dasar ilmu kependudukan. Ilmu kependudukan atau demografi berasal dari bahasa Yunani, yakni demos yang artinya penduduk dan graphian yang artinya tulisan atau karangan. Secara keseluruhan berarti tulisan atau karangan tentang penduduk suatu negara. Terdapat banyak ahli yang menyatakan pandangannya terhadap pengertian dari ilmu demografi. Dari pandangan mereka, kami dapat menyimpulkan bahwa ilmu demografi merupakan suatu alat untuk mempelajari perubahan-perubahan kependudukan dengan memanfaatkan data dan statistik kependudukan serta perhitungan-perhitungan secara matematis dan statistik dari data penduduk, terutama mengenai perubahan jumlah, persebaran, dan komposisi atau strukturnya. Dalam ilmu demografi terdapat 3 macam yang harus kamu pahami. Yang pertama yaitu pure demografi, yang kedua demografi, dan yang ketiga social demografi. Ruang lingkup ilmu kependudukan ada 3. Yang pertama yaitu demografi formal, yang kedua studi kependudukan tipe 1, dan yang ketiga studi kependudukan tipe 2. Tujuan mempelajari ilmu kependudukan yang pertama, terdapat banyak sekali. Nah, secara ringkas terdapat 12 tujuan mempelajari ilmu kependudukan. Kegunaan mempelajari ilmu kependudukan yaitu manfaat kegunaan mempelajari ilmu kependudukan tidak saja sangat penting bagi lembaga pemerintah, juga sangat penting untuk lembaga-lembaga swasta baik di tingkat pusat maupun daerah. Berbagai perencanaan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah dengan erat harus berdasarkan data dari kependudukan. Keterkaitan antara analisis kependudukan dengan ilmu kependudukan. Analisis kependudukan terbatas pada studi tentang komponen perubahan penduduk yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Selanjutnya, pentingnya sumber data. Untuk dapat melakukan analisis terhadap kondisi kependudukan yang terjadi baik di tingkat negara, provinsi, maupun kabupaten, maka keberadaan sumber data kependudukan merupakan hal yang sangat penting dan mutlak adanya. Tanpa adanya sumber data kependudukan, maka analisis terhadap kondisi kependudukan yang ada tidak mungkin untuk dilakukan. Keberhasilan atau ketidakberhasilan pembangunan di bidang kependudukan tidak akan bisa dilakukan dengan baik. Sumber data kependudukan secara umum yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan peneliti. Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh pengguna untuk keperluan yang spesifik. Sumber data kependudukan atau demografi. Secara umum ada 3 sumber data kependudukan dari data sekunder yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti atau oleh kependudukan, yaitu sensus penduduk, survei, dan registrasi penduduk. Selain itu, ada juga data dari sumber lain yaitu catatan-catatan di sekolah, kantor polisi, dan sensus penduduk. Sensus penduduk atau SP menurut UN tahun 1958 didefinisikan sebagai keseluruhan proses pencacahan atau collecting, pengumpulan atau compiling, penyusunan atau tabulation, dan penerbitan atau publishing data demografi, ekonomi, dan sosial yang menyangkut semua orang pada waktu tertentu di suatu negara atau suatu wilayah tertentu. Konsep de facto dan de jure dalam sensus penduduk. Pencatatan dalam SP dapat menggunakan konsep de facto dan de jure. De facto adalah mencatat penduduk yang ditemukan pada saat sensus dilakukan, sedangkan de jure adalah mencatat penduduk berdasarkan tempat di mana dia hidup. Registrasi penduduk. Di negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia, umumnya sumber data dari registrasi penduduk masih jauh dari memuaskan karena berbagai sebab. Oleh karenanya, sumber data yang lebih banyak digunakan dalam membuat berbagai kebijakan umumnya berasal dari sensus penduduk atau SP dan juga survei. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.